Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saudara-saudara Pokutan Pring, semoga kalian semuanya yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah. Bersama Mas Den Spiritual Muda, ada keunikan di tempat ini. Sesuatu misteri akan diungkap oleh Mas Den, di mana tidak semua orang tahu tentang keberadaan misteri yang ada di Pendopo Agung. Ikuti terus dalam penelusuran kami di Pokutan Pring. Ya Mas Den, apa ini yang bisa Mas Den ingin ungkapkan kepada teman-teman saudara-saudara Pokutan Pring di luar tentang misteri yang ada di Pendopo Agung ini? Ya, tentunya yang saya ungkap ini beda daripada yang lain kan Eko, karena tidak banyak yang tahu keberadaan misteri yang saya ungkap ini. Kita langsung ke tempatnya aja, biar lebih jelas. Ya saudara-saudara Pokutan Pring, ini merupakan Pendopo Agung yang diduga merupakan bangunan megah ataupun balai megah begitu di Kerajaan Majapahit waktu itu, teman-teman. Semua umpak-umpak ataupun struktur bangunan batu bata di sini itu merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Ya Mas Den, gimana ini Mas Den? Sebenarnya di sini ada sesuatu yang sangat beda kan itu. Kalau di spiritual ya, kita masuk ke dalam pendopo ini sudah auranya beda. Satu, ada penyambutan dari sosok penjaga yang di sini. Pendopo Agung ini adalah sesuatu perkumpulan para raja. Tidak semua orang ataupun semua masyarakat Majapahit dulu itu tidak bisa masuk gitu loh. Tidak semua bisa masuk. Tidak semua bisa masuk tanpa adanya undangan yang benar-benar dari kerajaan, itu tidak bisa masuk. Dan untuk spiritual gitu kan Eko ya, ini berbagi pengalaman spiritual saya pribadi. Sebelum kita masuk ke dimensi yang Majapahit yang jauh gitu ya, tahapan pertama tuh kita harus masuk di Wringin Lawang dulu. Itu tahapan pertama. Gapuro Wringin Lawang. Gapuro Wringin Lawang, lebih tepatnya di Candi Gapuro Wringin Lawang. Iya, terus? Terus yang kedua kita masuk kita kunjungi dulu ya ke petilasan Prabu Hayam Wuruk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Pendopo Agung, di mana Pendopo Agung ini sangat spesial sekali bagi saya karena di spiritual saya di sini saya sangat disambut dengan meriah. Artinya ketika mau masuk ke dimensinya Majapahit begitu, Pendopo Agung itu merupakan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga. Untuk selanjutnya Mas Den? Untuk selanjutnya kita naik ke Setinggil. Di makam ataupun petilasan Raden Wijaya. Di petilasan Raden Wijaya.
Ya, sedikit pengalaman dari Mas Den, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencoba begitu ketika ingin masuk ke dimensinya Majapahit, maka melewati 4 tahapan itu dulu. Yang pertama di Gapura Wringin Lawang begitu, Mas Den ya. Yang kedua adalah ke Petilasan Hayam Wuruk, yang ketiga Pendopo Agung, baru keempat ke Setinggil begitu. Atau pemakam atau petilasan dari Raden Wijaya. Iya, benar. Oke. Kita kembali ke topik bahwa di sini terdapat misteri yang tidak banyak orang tahu. Jadi penasaran ini, Mas Den. Apa, Mas Den? Setelah saya menelusuri dalam sekali Majapahit, ternyata di Pendopo Agung ada salah satu umpak yang beda daripada umpak yang lain. Yaitu umpak yang utama di Pendopo Agung ada 4 yang disebut dengan Soko Guru gitu. Salah satunya 1, 2, 3, dan 4 yang terakhir. Dimana Indonesia awalnya adalah Majapahit, makanya Majapahit dikenal dengan sebutan Indonesia kedua. Oke. Dan simbol dari Pendopo Agung atau simbol dari Soko Guru itu adalah kekuatan Majapahit. Majapahit sangat kuat karena kekompakan gitu kan itu. Betul. Soko Guru itu adalah simbol kekompakan. Indonesia juga simbolnya adalah NKRI. Betul. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Soko Gurunya Indonesia. Iya. Dan kita langsung telusuri atau kita lihat, saya perlihatkan umpak yang beda. Yang pertama kita ini dulu. Mungkin Kang Eko bawa meteran. Ini, Mas Den. Ya. Oh iya, Kang Eko. Di setiap umpak yang berada di Pendopo Agung, umpak yang utama, 4 umpak ini ada penjaganya, Kang Eko. Dan penjaganya itu adalah sosok perempuan yang sangat cantik dan berpakaian seperti seorang putri gitu kan. Kita ukur aja. Yang diukur umpak Ya, ini, Mas Den. Ininya. Oh, tinggi Ya, dari umpak tinggi ini dari dasar lantai dari ini dasar ya. lantai. Oke. Ya. Ini ada sekitar 13 cm, Mas Den. Ada 13 cm untuk tinggi dari umpak ini dari dasar lantai Dari ini. dasar lantai ya? Iya, tinggi. Kita lanjut ke yang sebelah. Oke. Ini kami juga belum tahu apa yang dimaksud dengan Mas Den, teman-teman. Tadi kita dapati tinggi dari lantai umpak ini 13 cm ya. Dan yang ini saya perkirakan ada sekitar 15, Mas Den. 15 2 cm ya. 15 cm tingginya. Oke. Jadi yang kita ukur saat ini adalah Soko Gurunya, Ya, Mas Soko Den ya, Guru. tiang utama ya. Karena ini merupakan tiang yang utama, teman-teman. Ya, ini Mas Den, kita ukur, Mas Den. Yang tadi pertama 13, terus yang tadi yang kedua 15, dan ini sekitar 12, Mas Den. 12. Iya, sekitar 12, Mas Den. Bentar. Kayaknya ini deh lebih bagus ya. Iya, 12 13, Mas Den. 12 13. Oke, terus
Ini yang keempat Mas Den ya. Keempat. Ini rendah Mas Den. Berapa itu? Ini 10 kurang Mas Den. Iya, 10 kurang. Sekitar 9,7 9,8 lah. Artinya 10 saja kurang ini Mas Den. Kalau begitu ini ambles atau gimana Mas Den? Ya, saya akan jelaskan di upah yang terakhir di mana saya mengungkap sebuah misteri yang berada di Pendopo Agung gitu Kang Eko ya. Ini tadi kan mencoba untuk mengukur yang tiang yang nomor 4 Ya. artinya Sokoguru yang keempat, dan kita dapati ukurannya lebih rendah, Lebih rendah. bahkan 10 cm saja pun itu kurang. Gimana ini Mas Den? Ya. Logika kalau lebih rendah berarti kan ada gesekan atau bisa dikenal dengan orang Jawa ambles, Pak ya. Bahasa Indonesia Iya, pun ambles. ambles ya, atau tenggelam dikit kan gitu ya. Iya. Memang di sini ada sebuah peristiwa Kang Eko, di mana saya bilang tadi Sokoguru ini ada 4 dan setiap tiang atau setiap Sokoguru ini ada penunggunya. Itu seorang putri yang sangat cantik. Setelah saya melakukan sesuatu, saya diperlihatkan gambaran, diceritakan kenapa kok bisa beda gitu. Di sini ada salah satu orang spiritual yang mengambil salah satu penjaga di sini, dan yang diambil memang yang keempat gitu loh. Artinya kalau sosok penjaga itu diambil, otomatis kekuatannya berkurang, yoni atau ya, energinya, energinya berkurang. Dan untuk membuktikan itu berkurang ini, Iya. jadi ini ambles gitu loh, gitu kan kok. Iya, terus Mas Den, kayaknya beneran deh kalau misteri ini tidak banyak orang tahu deh. Tidak banyak orang tahu. Iya. Dan ini berdasarkan spiritual gitu loh. Makanya kenapa sih kok harus ke Wringin Lawang dulu? Kita kalau pengen benar-benar mengetahui, ya kita harus ada tahapan. Betul, betul. Gitu loh Kang Eko. Ada tahapan yang harus kita lakukan gitu loh. Majapahit sangat misteri, memang sangat misteri gitu loh. Jadi butuh tahapan-tahapan untuk masuk ke Majapahit. Dan sekarang penunggunya udah dikembalikan, cuma beda daripada yang lain gitu kan. Perbedaannya apa Mas Den? Kalau Perbedaannya sudah dikembalikan Mas Den? dari pakaian. Kenapa pakaiannya? Pakaiannya lebih sederhana sih, tidak semewah yang tiga, semegah yang tiga, ya. Bagus yang tiga. Artinya perbedaan itu sebagai apa? Ini kan tujuannya si orang tadi ini mengambil dengan mau menikahin kan gitu. Oh, mau dinikahin. Iya, mau dinikahin gitu. Dan ini ikut gitu loh. Kan berarti pengabdiannya kurang gitu loh. Sedangkan ditugaskan untuk menjadi penyangga, untuk menjadi Sokoguru ini. ya, Sokoguru, untuk menjadi penghias Majapahit gitu loh. Artinya keamanahannya berkurang. Iya, keamanannya berkurang. Jadi ketika sudah kembali lagi ke sini, pakaiannya dibedakan Iya. sebagai pertanda saja, Iya. ya, bahwa dia kurang amanah begitu ya. Benar. Oke. Apakah ada hubungannya dengan Indonesia, Mas Den, ketika dikaitkan dengan amblesnya umpak ini, Mas Den? Pasti ada kayak kau. Yang awal saya bilang tadi, Majapahit adalah Indonesia.
adanya Indonesia, adanya Majapahit, seperti itu. Salah satu ketika ini filosofi sebenarnya gitu ya, amblesnya ini filosofi. Ketika seorang pemimpin sudah tidak amanah, maka Indonesia itu sudah tidak imbang. Betul, betul. Gitu. Siapa saja, bukan hanya presiden ataupun kabupaten atau bupati, tapi tingkatan dari desa pun. Kalau pemimpin itu sudah tidak amanah, maka desa itu tidak seimbang. Lebih besarnya lagi kita besarkan ketika pemimpin Indonesia sudah tidak amanah, maka Indonesia itu tidak imbang, goyah itu. Salah satunya ada bencana atau apa gitu. Pasti sesuatu yang datang dari Allah pasti ada hikmahnya gitu. Artinya kejadian ini supaya kamu berpikir. Iya, begitu ya Mas. benar. Jadi perintahnya memang seperti itu. Perintahnya ya. Semuanya kita harus pikirkan. Iya. Gitu. Oke. Ya Mas Den, apakah ada sesuatu yang lain lagi atau kita bertahap atau gimana Mas Den? Ya, bertahap mungkin ya. Ini Karena sebetulnya Majapahit penuh misteri begitu. penuh misteri. Jadi kalau teman-teman atau saudara yang di luar pecinta sejarah, pencinta budaya, ketika menerjuni pasti rasa penasaran gitu loh. Betul, betul. Ketika udah tahu tempat ini, loh kok gini, pindah lagi kok gini, semakin penasaran gitu loh. Ya Mas Den, semoga nanti di kemudian hari begitu kita bisa memperlihatkan lagi kepada saudara-saudara Bongkotan Pring di luar tentang beberapa dari misteri Majapahit. Iya. Kami sampaikan segenap tim Bongkotan Pring untuk semua keluarga dari KRI Nanggala 402, semoga diberikan ketabahan. Amin. Semoga prajurit-prajurit yang gugur menjadi pahlawan Indonesia selalu amal ibadahnya diterima oleh Allah dan diberikan tempat yang layak, tempat yang abadi di alam surga. Amin Allahumma amin. Dan semoga keluarga dari semua prajurit yang gugur dalam tenggelamnya KRI Nanggala 402 semoga diberi ketabahan, kesabaran. Allahumma amin. Terima kasih. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.